Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, video pembelajaran akan terkait hukum agraria akan membahas terkait pemberian hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai di atas hak pengelolaan. Berikutnya, jadi dalam Undang-Undang Pokok Agraria pasal 2 ayat 4 khususnya disebutkan bahwasanya ada pelimpahan wewenang hak menguasai negara atas tanah. Ya, apa itu bunyinya? Hak menguasai negara tersebut di atas pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Pokok Agraria, pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah swatantra dan masyarakat hukum adat sekadar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Jadi teman-teman sekalian, di sini juga dibahas adalah hak pengelolaan, adalah hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya dilimpahkan kepada pemegang hak pengelolaan. Jadi, di sini ada hak atas tanah yang negara berikan kepada pihak tertentu, dalam ini ada yang disebut sebagai daerah swatantra, untuk menggunakan, memfungsikan agar tanah itu di atasnya bisa dipakai untuk mendirikan bangunan, mendirikan usaha. Usaha ini dalam artian entah itu dibuat sebagai ladang pertanian, ladang perkebunan, ya, bukan usaha dalam artian ansih ya, misalnya bikin warung atau apa, tidak. Hak guna usaha itu seperti pertanian, perkebunan dan sebagainya, dan juga hak pakai. Ada di Undang-Undang Pokok Agraria dan turunannya yaitu Peraturan Menteri Agraria (ATR) Agraria dan Tata Ruang Kepala BPN nomor 18 tahun 2021. Nah, berikutnya subjek hak pengelolaan. Jadi teman-teman sekalian, yang bisa mengelola tanah yang dikuasai oleh negara adalah satu, instansi pemerintah pusat. Jadi baik itu kementerian, lembaga pemerintah non kementerian yang yang hanya ada di pusat atau instansi pusat, katakanlah gitu ya, bisa memakai atau mengelola tanah yang dikuasakan atau berasal dari negara. Kemudian pemerintah daerah pun bisa. Yang berikutnya adalah badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah, kemudian badan hukum milik negara atau badan hukum milik daerah, serta adanya badan bank tanah. Nah, poin terakhir ini, nomor 5 ini, bank tanah ini masuk karena amanat dalam Undang-Undang Pokok Agraria tentang reformasi agraria. Nah, namun akan lebih banyak pembahasan di poin A, masih di poin 1 ini tentang instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN dan BHMN atau BUMD atau BHMD. Berikutnya, kewenangan pemegang hak pengelolaan. Jadi teman-teman sekalian, ketika instansi pemerintah atau siapapun itu yang memakai atau mengelola tanah yang dikuasai oleh negara, mereka punya kewenangan apa? Satu, menyusun rencana peruntukan penggunaan serta pemanfaatan tanah sesuai dengan rencana tata ruang. Jadi, ketika mereka atau apapun itu sebutannya ya, instansi atau lembaga atau kementerian ataupun kedinasan yang akan mengelola tanah tersebut, mereka harus punya planning site-nya. Mau diapakan sih tanah itu? Mau digunakan untuk apa sih tanah itu? Nah, itu wajib mereka punya plan set-nya ya. Kemudian nomor 2, menentukan tarif atau uang iuran wajib tahunan ya dari pihak lain sesuai dengan peraturan terkait tarif pemanfaatan tanah hak pengelolaan. Jadi bisa jadi juga BUMN atau BHMN atau BUMD atau BHMD yang akan menggunakan tanah tersebut bisa juga dimintai atau diberikan tarif ya, atau uang wajib tahunan dari yang dia manfaatkan dari tanah tersebut. Boleh saja, sah-sah saja. Terus yang ketiga, menggunakan dan memanfaatkan seluruh atau sebagian tanah hak pengelolaan untuk digunakan sendiri atau dikerjasamakan dengan pihak lain. Jadi teman-teman sekalian,
tanah tadi yang dikuasakan oleh negara kepada kita bisa seluruhnya kita gunakan atau dikerjasamakan dengan pihak lain. Itu bisa. Saya kasih contoh, misalnya ada tanah milik PT KAI, di atasnya harusnya kan katakanlah ya, tanahnya itu akan didirikan stasiun. Nah, selain fungsi-fungsi stasiun seperti mungkin tempat untuk loket, kemudian ruang kepala stasiun dan sebagainya. Nah, di atas tanah tersebut yang katakanlah misalnya ya, itu tanah bukan tanah PT KAI, tanah yang dimiliki oleh negara, katakanlah untuk proyek kereta api, katakanlah perluasan atau untuk digunakan untuk misalnya pelebaran, kenalah tanah negara tersebut, kemudian PT KAI diberikan hak pengelolaan. Nah, maka ketika diberikan hak pengelolaan, bisa saja BUMN itu atau BUMD itu memanfaatkan seluruhnya atau sebagian, kemudian dikerjasamakan dengan pihak lain. Katakanlah disewakan untuk outlet atau kios katakanlah gitu. Itu boleh-boleh saja. Oke. Tentu dengan aturan yang mereka buat ya, atau ada aturan khusus tersendiri. Berikutnya, pemanfaatan hak pengelolaan ada di pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria. Jadi teman-teman sekalian, pemberian hak atas tanah kepada pihak lain dilakukan berdasarkan kerjasama dengan perjanjian pemanfaatan tanah. Jadi, ketika ada pihak lain atau instansi lain atau kementerian lain atau lembaga lain, apapun itu sebutannya, hendak diberikan pengelolaan tanah yang dikuasai negara tersebut, maka alangkah baiknya dilegalkan dengan perjanjian hitam di atas putih. Ya. Untuk apa fungsinya? Ya untuk memperjelas mau dimanfaatkan sebagai apa sih tanah tersebut, mau jadi apa sih tanah tersebut. Nah, 2. Pemanfaatan hak pengelolaan dapat dikerjasamakan dengan pihak lain melalui pemberian hak atas tanah. Jadi misalnya instansi atau lembaga atau BUMN atau BUMD, BHMN atau BHMD yang akan mengelola tanah tersebut dapat dikerjasamakan dengan pihak lain, tentu dengan pemberian hak atas tanah ya. Kemudian perjanjian pemanfaatan tanah. Perjanjian pemanfaatan tanah merupakan kesepakatan yang tunduk pada hukum perdata dan dibuat di hadapan pejabat umum. Jadi teman-teman sekalian, pemanfaatan tanah itu masuk dalam hukum perdata. Ya. Ketika ada case, ada persoalan, ada kasus, misalnya dari pemanfaatan tanah tersebut, dia selesaikan secara perdata. Hanya ada pemohon dengan termohon. Ya. Karena itu masuk ranah perdata dan dibuat di hadapan pejabat umum. Tentu harus ada pejabatnya, misalnya tanah milik katakanlah milik negara mau dimanfaatkan, katakanlah ya tanah Monas, katakanlah ini contoh, mau dimanfaatkan atau mau dibangun di atas tanah Monas itu katakanlah gedung apa ya, dinas apa atau kementerian apa atau lembaga apa. Nah, maka pejabat pejabat umum itu tadi, misalnya itu Monas, berarti melalui Menteri Sekretaris Negara, Setnek ya, kemudian dengan perjanjiannya, kesepakatannya secara keperdataan itu misalnya yang mau menggunakan atau memakai tanah di sekitar Monas itu, di sekeliling Monas itu ya, katakanlah misalnya Kementerian Pertahanan katakanlah, maka Kementerian Sekretariat Negara atau Mensesnek akan melakukan perjanjian lah, hitam di atas putih, supaya muncul legalitas bahwasanya Kementerian Pertahanan bisa mendirikan entah itu posko, entah itu gedung, entah itu kantor di atas tanah yang dikelola oleh Kementerian Sekretariat Negara tersebut. Dalam hal ini di situ ada Monumen Nasional. Nah, itu salah satu contohnya. Berikutnya, hak atas tanah di atas hak pengelolaan diberikan berupa HGU, HGB atau hak pakai. Jadi, kalau ada tanah yang sudah diberikan hak pengelolaan, ya maka yang di atasnya itu bisa berupa hak guna usaha, hak guna bangunan, ataupun hak pakai. Gitu. Berikutnya teman-teman,
isi perjanjian penggunaan tanah. Ketika tanah tersebut akan dikuasakan, maksudnya akan kelola oleh pihak lain atau diberikan hak pengelolaan oleh negara, maka harus jelas dulu identitas para pihak. Dalam hal ini bisa jadi pimpinan instansi tersebut, misalnya dirjennya, ya, atau sekjennya, sekretaris jenderalnya, direktur jenderalnya, atau kalau dinas berarti mungkin sekretaris dinasnya. Nah, yang menjadi penanggung jawab dari perjanjian penggunaan tanah tersebut. Bisa juga pimpinannya, ya mungkin kepala dinasnya atau mungkin menterinya dan lain sebagainya. Terus, 2, letak batas dan luas tanahnya harus diperjelas juga, ditulis juga. Letaknya di mana, batas utara, selatan, barat, timurnya apa-apa saja, dan luas tanah yang akan digunakan tersebut. Terus, 3, jenis penggunaan, pemanfaatan atau bangunan yang akan didirikan. Misalnya mau didirikan bangunan, di atasnya harus perjelas apa bangunan fisiknya. Nah, mau digunakan sebagai apa, dimanfaatkan jadi apa. Nah, kemudian hak-hak atas tanah yang akan diberikan kepada pihak ketiga. Jadi disampaikan bahwasanya ketika hak pengelolaan itu mau disampaikan atau diberikan pihak ketiga, maka antum atau ente yang mau menggunakan atau mengelola tanah ini, maka yang boleh berdiri di atas tanah itu misalnya tanah tersebut ya, bisa jadi hak guna usaha saja misalnya, atau hak guna bangunan saja dan lain sebagainya, tergantung dari pihak ketiga itu akan mendapatkan manfaat apa di atas tanah tersebut. Terus yang berikutnya, jangka waktu perjanjian sesuai dengan jangka waktu hak atas tanah. Jadi ada batas waktunya, tidak kemudian sampai selama-lamanya dan bahkan dimiliki, itu tidak boleh. Harus ada dan diatur juga jangka waktu perjanjiannya sesuai dengan jangka waktu hak atas tanah ya. Ada batasannya memakai atau menggunakan hak atas tanah, dalam hal ini mengelola tanah tersebut. Karena sejatinya tentunya kita itu bukan pemilik sah atau pemilik asli dari tanah tersebut. Karena kita hanya istilahnya ada hak di atas tanah tersebut, baik itu HGB, HGO ataupun hak pakai. Berikutnya yang terakhir adalah besaran tarif atau uang wajib tahunan atau iuran tahunan, atau ya istilahnya mungkin biaya bulanannya, dan tata cara pembayarannya. Jadi kita harus menyampaikan juga kepada pihak yang ketiga yang mengelola atau memakai tanah kita, maka disampaikan juga pajaknya yang bayar siapa, katakanlah gitu ya, pajak tahunannya, ataupun tarif apalagi mungkin air pan dan lain sebagainya, harus disampaikan juga kepada pihak ketiga atau pihak lain yang menggunakan atau memanfaatkan tanah milik kita tersebut ya, atau milik dalam artian bukan milik kita, milik negara. Nah, selain kita harus tahu bahwasanya negara itu bisa memberikan hak pengelolaan kepada instansi atau pihak lain ya, maka kita harus pahami juga yang berikutnya adalah sertifikat, teman-teman ya. Ketika hendak memanfaatkan tanah, hendak mengelola atau menggunakan atau memakai tanah milik orang lain ya, atau hak pengelolaan di atas hak atas tanah ya, hak atas tanah untuk mengelola, mendirikan bangunan di atas tanah milik orang lain atau milik pihak lain pun, kita harus tahu, kita harus istilahnya jelas dulu riwayat dari tanah tersebut ya. Jangan sampai ternyata tanah yang akan kita gunakan sekalipun itu mungkin diyakini pihak-pihaknya bahwasanya tanah ini legal, tanah ini tidak bermasalah, sekalipun itu hanya lisan, mohon sekali lagi diperlihatkan. Kita ingin tahu sekuat apa sih hak atas tanah yang mereka miliki ya. Dengan cara apa? Ya tunjukkan sertifikatnya seperti apa. Nah, kalau dalam hal ini berarti hak pengelolaan kewenangan atas hak pengelolaan ya,
atas tanah, baik itu HGB, HGU, itu kan memang diurus oleh negara karena negara berhak memberikan wewenang penguasaan tanah, pengelolaan tanah kepada pihak lain. Nah, kalau di sini ketika kalian berurusan dengan person to person, dengan orang lain ataupun dengan penjual, katakanlah kalau kalian mau beli tanah, maka yang lebih penting berikutnya adalah, yang sama pentingnya juga adalah sertifikat. Harus ini kurang ya. Harus ini teman-teman, harus kalian tahu bentuk fisiknya ya. Sebentar. Bentar teman-teman, saya cek lagi. Nah, ini saya ulangi lagi. Jadi pentingnya sertifikat ini supaya kita tidak dirugikan. Nah, karena apa? Sesuai amanat Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 60, Pasal 19 ayat 2 disebutkan bahwasanya sertifikat itu tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat 2 itu tadi ya, untuk mengelola, ini pengelolaan. Kemudian tanah wakaf atau hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan. Jadi teman-teman sekalian, sertifikat ini apa istilahnya? Merupakan turunan ya atas tanah yang kita miliki atau kuasa atau misalnya kepemilikan atas tanah kita ya, yang sebenarnya sudah dibukukan, dicatat oleh kantor pertanahan setempat tingkat kota ataupun kabupaten. Jadi buktinya secara real, secara fisik kita menguasai tanah tersebut dibuktikan dengan sertifikat. Yang kalau kalian browsing itu, kalau sertifikat tanah itu bentuknya warnanya hijau ya, kayak majalah seperti itu. Nah, sertifikat ini teman-teman sekalian diperkuat di pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang dan atau Kepala BPN nomor 1 tahun 2021. Ada juga yang bentuknya elektronik. Ya, seiring berkembangnya waktu, berkembangnya zaman, maka dengan adanya sertifikat elektronik ini meminimalisir jika sewaktu-waktu ya amit-amit ya, misalnya sertifikatnya hilang atau rusak, kena banjir dan sebagainya, maka kita sudah punya bentuk elektroniknya. Yang keduanya, baik itu sertifikat fisik maupun sertifikat elektronik, semuanya harus dicatat atau dibukukan atau direkap lah istilahnya, didokumentasikan oleh kantor pertanahan setempat dalam buku tanah yang bersangkutan. Nah, jadi kalau hilang atau rusak atau keteringsut atau apapun itu ya istilahnya ya, ingin menerbitkan lagi, ingin ngecek dulu di kantor pertanahan setempat, maka yang dirujuk adalah apa? Ini tadi buku tanah yang bersangkutan. Ini diatur dalam ini PP ya teman-teman ya. Diatur dalam PP pasal 1 angka 20 PP 24 tahun 1997. Tentang apa? Tentang pendaftaran tanah. Ya. Jadi kantor pertanahan setempat itu punya data-data kita yang lebih real, lebih valid. Nah, sama validnya, bukan real atau valid ya. Sama validnya dengan sertifikat hak atas tanah yang kelak kita miliki. Berikutnya teman-teman, sifat pembuktian sertifikat. Nah, ini menjadi penting teman-teman sekalian, bahwasanya dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 60, sertifikat itu sebagai alat pembuktian yang kuat. Ya, diatur dalam pasal 19, pasal 23, pasal 32, dan pasal 38. Memang kita akui di Undang-Undang Pokok Agraria, sertifikat itu adalah yang terkuat. Ya. Akan tetapi teman-teman sekalian, dalam peraturan perundang-undangan turunannya pasal 24 tahun 97 tentang pendaftaran tanah disebutkan dua jenis. Ada di pasal 32 ayat 1 dan pasal 32 ayat 2. Ini sertifikat ya. Kalau dalam pertanahan pakai P. Bukan F ya, sertifikat.
Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan. Jadi di dalamnya itu ada data terkait ukuran, ya, lebar luas tanah kita, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut. Nah, terus habis itu dan juga buku tanah hak yang bersangkutan. Jadi setelah diukur oleh BPN, ya, oleh pihak agraria, oleh kantor pertanahan setempat, maka akan dicatat, akan direkap dalam buku tanah yang ada atau yang dimiliki oleh kantor pertanahan. Nah, itu sebagai apa istilahnya, penyimpanan atau file utama kita ada di sana, kantor pertanahan, yang kemudian akan setelah diukur dan dicatat dalam buku tanah mereka, direkap dalam buku tanah mereka, kita akan mendapatkan kelak, ya, sertifikat hak milik, ya, kalau itu tanah kita. Terus yang kedua adalah pasal 32 ayat 2, dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah tersebut tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 tahun sejak diterbitkan sertifikat itu tidak mengajukan keberatan kepada kepala kantor pertanahan yang bersangkutan dan tidak mengajukan pengadilan juga, tidak mengajukan gugatan ke pengadilan atas penguasaan atau penerbitan sertifikat itu. Jadi teman-teman sekalian, ada stelsel pasif dan stelsel aktif istilahnya gitu dalam PP nomor 24 tahun 97. Stelsel pasif, jadi teman-teman sekalian coba lihat di pasal 32 ayat 1. Sertifikat ini hanya apa istilahnya, ya, ya pasif saja atau negatif. Dia selama dia ada, kalau misalnya ada yang menggugat, ada yang protes, tunjukkan sudah sertifikat atas tanah yang kita miliki. Itu apa namanya, ya, tidak perlu pakai proses-proses, katakanlah ini, ya, kalau yang stelsel positif, ya, tidak perlu sampai harus katakanlah ke pengadilan, kemudian apa namanya, proses-proses yang lain, tidak. Cukup kalau kita sudah punya sertifikat hak milik atau hak atas tanah kita dengan nama kita, tidak boleh orang lain kemudian neko-neko tuh aneh-aneh, atau mungkin apa namanya, bikin ricuh, bikin ribut di atas tanah kita, selama kalau kita adalah pemilik yang sah, maka itu aman, dibuktikan dengan sertifikat. Namun di pasal 32 ayat 2 teman-teman sekalian, ada stelsel positif. Kalau tadi stelsel negatif atau stelsel yang pasif, ini ada stelsel positif yang istilahnya stelsel aktif. Jadi kalau sudah kita punya sertifikat atas tanah, ya, penguasaan atas tanah, kemudian ada orang yang tidak terima, ya, menyebutkan bahwasanya sertifikat itu keluar dengan cara sewenang-wenang, misalnya, ya, keluar dengan cara yang illegitimate, cara yang tidak sesuai dengan prosedur hukum, maka teman-teman sekalian bisa digugat secara perdata kepada pengadilan negeri setempat, tapi dalam kurun waktu 5 tahun sejak diterbitkannya. Nah, jadi teman-teman sekalian, kalau nanti ada yang menggugat tanah kalian, katakanlah, ya, sekalipun kalian sudah punya sertifikat hak milik, katakanlah, ya, kemudian digugat 10 tahun berikutnya, nah, maka otomatis gugatan tersebut tidak boleh dan tidak bisa diterima. Ya, karena itu tadi melanggar bahwasanya waktu batasan untuk menggugat, mempertanyakan keabsahan tanah tersebut itu maksimal adalah 5 tahun sejak diterbitkannya. Dan menjadi presiden, menjadi perhatian bagi kita, kalau tiba-tiba setelah 5 tahun kita yang menjadi pemilik sah atas tanah tersebut, tiba-tiba ada orang yang datang mengaku-ngaku mengklaim bahwa dia yang pemilik asli. Nah, ini tadi seharusnya pengadilan tidak boleh menerima, ya, bukannya malah menerima, tapi apa, langsung dengan tegas menolak permohonan gugatan tersebut kalau itu lebih dari 5 tahun, ya, sesuai dengan apa,
pasal 32 ayat 2 dari PP nomor 24 tahun 97 tentang pendaftaran tanah. Nah, itu harusnya kalau aparat penegak hukumnya, dalam hal ini majelis hakim ya, melek hukum dan paham, maka harusnya ya kalau kasus perdata kayak gitu, gugatan atas kepemilikan tanah, kalau lebih dari 5 tahun sejak diterbitkannya sertifikat, maka harus ditolak ya, tidak bisa diterima gugatan tersebut. Oke teman-teman sekalian, mungkin cukup materi pada pembelajaran video kali ini. Semoga bermanfaat. Bapak akhiri dan Bapak ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.